Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di rumah Diapapin Haji Abdul Murad HM. Kebetulan beliau termasuk salah satu penggagas inspirator dari Desa Bungaeja. Nah, kebetulan Desa Bungaeja ini adalah bagian pemekaran dari Desa Empambawa. Jadi saya mau tanya tentang inisiatif Abi Haji saat ini berkeinginan untuk bagaimana supaya Desa Bungaeja ini saat itu kan belum punya nama ya. Tapi inisiatif AB itu harus bisa terbentuk salah satu desa yang ada di sini ya. Saya ingin dengar ceritanya untuk berbagi. Terima kasih. Jadi waktu itu kita jadi anggota BPD 7 orang. Jadi dengan ada peraturan pemerintah untuk pemekaran, jadi saya berinisiatif untuk memekarkan Desa Empambawa. Saya berbiaya sendiri untuk surat menyuratnya itu, ya, administrasinya untuk pemekaran di kabupaten. Ya. Di situ memang ada gejala. Ya. Jadi setelah masuk surat itu ke pemerintah kabupaten, terus masyarakat sini selalu ngotot bertanya, kenapa desa lain sudah mau beres suratnya, kenapa desa ini belum? Ya. Ya apa ini? Saya kasih 350.000 untuk biaya pribadi saya. Saya pergi ke kabupaten, saya tanya, kok nama desa ini, pemekaran ini tidak ada? Ya. Masalah saya pikir. Nah, kebetulan saya baik dengan orang kota. Saya tanya kenapa ini desa tidak ada. Ya. Saya dicari, ketemu di Laci. Oh, mau dipindah pemekaran desa ya. Nah, gitu loh. Saya tes, baru ditarik masukkan ke atas gitu. Ya. Secara Ya. Jadi setelah itu Ya. kita rapat BPD. Ya, rapat BPD. Ya. Sudah untuk jadi nama ini desa. Ya. 7 anggota BPD rapat, ada yang mengusulkan Ai Nyembir, ada yang mengusulkan Limujaya, ada yang mengusulkan Keratu Ai Nyembir, Talimujaya, Keratu sama Keratu. Nah, Ya. jadi gitu 3. Ya. Nah, saya ada 7, saya sendiri. Ya. Jadi ini coba pikir, saya bilang jangan nama-nama itu di mana-mana ada Sakratu, ada apa, Ya. terlaluan bagi saya. Ya. Ya. Buat apa? Mau bapak bilang teman-teman itu. Ya. Begini kita jadi pemimpin ini loh. Ya. Harus punya wawasan berpikir supaya manis, cantik. Ya. Ini desa. Jadi saya pikirkan, bapak, saya pikir begini, di sini ada sejarah. Di Keratu itu dulu, menurut orang tua itu tumbuh bunga, Ya. berkembang kayu-kayu kecil gitu loh. Yeah. Jadi bunga kalau musim bunga tumbuh. Nah, jadi bunga itu bahasa Indonesia kan, bahasa Samawa kan kemang. Ya. Ya. Bunga eja. Ya. Eja itu menurut bahasa orang-orang ini seni. Ya, orang seni. Ya. Bunga eja itu bahasa seninya neja. Neja. Ah, jadi bunga yang nyata, neja artinya nyata, bunga yang nyata. Ah, jadi bunga yang nyata itu nyata, orangnya baik, masyarakatnya pokok ramah gitu. Ya. Jadi bunga eja ini bunganya sesuai dengan nama itu nanti ya kita pikirkan apa program-program desa itu nanti. Ini kan masih dusun belum ya? Ya dusun. Nah, Dusun Berangsaming. Dusun Berangsaming ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa Desa Bungaeja ini dulunya dusun, namanya Dusun Berangsaming. Waktu masih Desa Induk Empambawa itu ya. Nah, apakah di antara teman-teman yang lain saat itu juga setuju dengan pemekaran itu ya, Be ya? Iya.
memang semua anggota BPD setelah kita sudah dia pada setuju. Jadi saya bilangkan begini, ini ya, bunga yang nyata, nyata baiknya, nyata segala-galanya gitu loh. Jadi disitulah teman-teman dari BPD itu pada salur kebetulan kan dana dari desa tidak ada. Ya saya yang danai, gitu. Pemekaran ini, saya yang danai. Saya kepingin ini jadi desa karena terlalu jauh dengan desa induk ke sana, misalnya di kantor atau orang beribadah gitu. Waktu itu dalam rapat semua masyarakat di sini untuk memilih kepala desa itu loh, siapa yang ini yang menjabat pertama yang memegang desa ini. Jadi waktu itu bukan kami di rumah saya. Nah, rapatnya gitu. Kebetulan ada putra saya yang datang waktu itu dari Sumatera. Jadi saya di dalam. Siapa Pak Doya apa semua masuk ke dalam. Minta tolong ada bicara masalah nama desa, masalah desa ini, kantornya ini itunya. Silakan saya bilang. Tidak ada yang berani menjadi pejabat di situ. Satu, tidak punya kantor, tidak punya dana. Nah, jadi waktu itu dia bujuk saya kan nggak mau lah. Jadi nggak pingin gitu loh. Nah, jadi paksa sama orang itu. Nah, harus bapak yang pertama pegang ini sebagai kepala desa. Gitu. Jadi kantornya di rumah bapaknya ini. Jadi alat administrasi kan harus ada komputer, ada ini, ada yang terpaksa ditekan sama masyarakat itu ya oke lah kalau pertama, tapi jangan seterusnya. Saya mau terus. Jangan seterusnya. Ada sih Pak Guru TK apa gitu. Ya kalau bapak nanti enggak, saya bilang enggak, saya enggak jadi enggak mencalonkan diri nanti setelah selesai ini enggak mau saya gitu loh. Nah, saat itu rumahnya jadikan kantor desa Bunga Eja. Nah, sementara fasilitas lain seperti komputer atau laptop segala macam meja itu. Nah, di mana meja itu saya beli sendiri, beli komputer, beli meja-meja itu ada masih bekasnya, meja dan segala macam, tapi tidak banyak. Kalau ada salah satu meja untuk saya, untuk anak buah gitu ada 3. Jadi fasilitas lainnya dengan Nah, saat itu belum terbentuk dusun-dusun, belum terbentuk dusun-dusun, masih fokus ke desa saja. Nah, terus inisiatifnya AB ini kan di sini ada 3 dusun. Apakah sejak menjabat AB sebagai kepala desa itu sudah terbentuk atau bagaimana itu? Kan begini, ada persyaratan untuk menjadi desa itu sekian jumlah penduduk. Jadi saya rekayasa. Hebat itu. Nah, jadi belum ada orang sekarang namanya gitu loh. Jadi saya rekayasa untuk 3 dusun gitu. Akhirnya saya ke sampai di kabupaten kepala dulu itu jalan kepala dia. Pak, saya yang dana, tidak usah pikir, saya pikir. Jadi rekayasa semua gitu untuk capai jumlah penduduk satu desa gitu. Satu desa, ada dusun, tidak boleh kan, tidak ada dusun. Nah, luar biasa. Nah, terus setapnya bagaimana saat itu, Be? Ya, ambil yang dari yang dari desa induk kan. Dapat tahola, ada sikar, ini ada lengkap lah. Lengkap semua. Setap-setapnya gitu. Ada yang perempuan 2. Nah, yang laki berapa 7 ke setap itu. Jadi pemeriksa semua, ini adalah salah satu bentuk gagasan beliau, gagasan AB ini yang alhamdulillah sampai sekarang masyarakat desa Bunga Eja bisa menikmati. Di sini sudah ada pasar, ya alhamdulillah
sudah ada pasar, jadi pelayanan juga sudah maksimal di sini. Nah, tinggal bagaimana cara kita melanjutkan saja perjuangan beliau AB ini. Terus harapan ke depan menurut AB ketika saat ini melihat keadaan desa ini kira-kira gimana AB? Iya, waktu itu ya saya sudah di dalam salah saya dilantik. Iya. Pertama saya punya program kan, harus desa ini sesuai dengan namanya. Jadi saya beli kayu gitu, keliling ini sampai keliling pasar, belum ada pasar kan, bangunan-bangunnya saya beli kayu melalui bis itu loh, keliling pasar. Terus saya programkan di sini tidak ada jalan tani, kesulitan masyarakat itu untuk bawa misalnya gabahnya, padinya dari jauh sana. Jadi waktu itu saya program satu penghijauan, kedua usaha jalan tani, ketiganya itu bangun kantor. Bangun kantor. Nah, jadi istri saya susah bagaimana ini? Hanya tidak sampai 1 tahun sudah saya dilantik, saya bergerak. Saya panggil si Mek, Mek supir gitu loh. Almarhum. Ini satu kali di sini beli kamu tanah di situ, saya bilang di Ajinaka. Depan jalan itu loh, 6 juta. Tambah nanti saya kelepar, saya tambah 5 juta kembali uang pribadi saya. Jadi itu bangunlah kantor di situ. Kan sih 100% dari saya ya. Betul. Nah, jadi di situ sudah kita dapat jatah kan desa gitu ya. Saya kebetulan saya kenal semua pejabat yang di atas kabupaten itu dari bawah-bawahnya gitu. Tahu saya. Nah, jadi anggaran saya lebih tinggi dari desa-desa induk apa itu. Nah, jadi dia untuk tahun itu bisa untuk gaji pegawai, bisa ada untuk bangunan kan sedikit, ada uang ini desa untuk kepala desa operasional desa 1 juta kebutuhan. Oke, saya bilang itu asal ada saja. Kontrak dengan uang pribadi saya, bangun kantor itu. Kantor yang sekarang? Yang sekarang itu sudah direhab sekarang. Kata saya pernah ke sana. Kemana sama ini DOD saya sudah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itulah perjuangan saya dulu. Di sini memang malum kita di sini nawa itu saya dulu di tanah itu ya. Saya kopling sama orang Lombok. Cepat kita bangun masjid di sini. Saya wakafkan saya punya tanah pemakaman itu di sana. Makam. Jadi desa ini lengkap. Alhamdulillah. Perjuangkan. Kita teruskan saja sesuai harapan Nabi untuk perjuangan. Ini sudah berkembang luar biasa kan. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari Depapin Haji Abdul Murad. Semoga apa menjadi harapan ke depan bagi beliau untuk ke depan Desa Bunga Jaji ini bisa lebih bagus ya, bisa lebih ada peningkatan lagi ya. Mungkin untuk kelanjutannya ya insya Allah kita tunggu sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sini ya Desa Bungaeja ini alhamdulillah cukup aman untuk situasi Kamtibmasnya, dibantu dengan Karang Tarunanya, alhamdulillah luar biasa. Untuk masalah kriminal yang menonjol, alhamdulillah belum ada sampai sekarang di Desa Bungaeja. Harus kita sama-sama menjalankannya, menjaga para Kamtibmas di Desa Bungaeja. Iya, terima kasih. Kalau Bapak Babinsa, gimana menurut pandangan terhadap selama Bapak bekerja atau melaksanakan tugas di Desa Bungaeja ini? Ya. Selama saya tugas di Bungaeja, selama kita ada masalah apapun kita Tetap koordinasi kita berdua sama Babintikmas, sama kepala desa, sama kepala dusun, sama Pak RT, RW-nya. Ya, syukur alhamdulillah. Sampai sekarang di Desa Bungaeja ini aman. Iya. Belum ada hal-hal yang menonjol. Iya, alhamdulillah. Ya, karena kita juga sama-sama menjaga bagaimana supaya desa kita tetap selalu aman, tentram, ya kondusif gitu ya. Terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan ke depan desa kita ini ya insya Allah akan lebih maksimal lagi untuk menjaga semua yang menyangkut dengan yang bersama. Ya alhamdulillah sih kalau ditinjau dari segi pembangunannya adalah peningkatan, adalah perubahan. Ya. Dalam arti jauh lah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Nah, kebetulan juga masyarakatnya kalau dilihat dari sikap dan perilaku memang selalu patuh dan taat. Alhamdulillah dengan pemerintahan sekarang mungkin ada perkembangan yang signifikan, terutama infrastruktur jalan-jalan di kampung yang masuk ke desa-desa, lingkungan. Alhamdulillah